Jadi waktu saya bikin komik tentang pelanggaran HAM yang dijadikan bisnis di Papua, lantas saya di DM oleh seorang perwira tentara. Oke. Diajak ngopi, ya kita datang diajak ngopi kok. Oke. Itu ada rezim di mana ada seorang pemuda bakar diri di depan istana dan tidak terjadi apapun. Buat saya itu adalah hal yang merugi. Kalau kita mengkritik harus ada dampak. Nah, berkomik itu media saya untuk berbagi keresahan. Lah kalau berbagi keresahan saja saya pakai untuk mencari penghidupan, ini yang nggak bisa, Mas. Ini sulit. Jadi lebih baik saya itu punya pekerjaan yang memang untuk urusan dapur. Nah, urusan dapur beres, baru komik itu adalah cara saya untuk yang lain. Halo Bolo-Bolo Mas Wim Channel. Ya, ketemu lagi dengan saya. Ini sedang dalam kunjungan ke Malang. Jadi kalau biasanya saya menyampaikan pesan-pesan di video itu kan dilakukan di Blitar ya. Nah, kali ini saya melawat ke Malang untuk menemui Sobat Lawas, Mas Aji Prasetyo. Gimana Mas Wima? Wawas banget memang kita. Iya, dulu kita dipertemukan dalam keadaan masih sama-sama gondrong. Tadi saya rodok pangling lihat sampean dari jauh tadi di jalan. Oh, ternyata ada potong rambut. Ya, new branding. Iya. Jadi buat Bolo-Bolo yang belum mengenal beliau ya, jadi beliau ini adalah seorang komikus yang karyanya sudah malang melintang lah di sosial media ya. Jadi di Instagram ada, di Facebook ada. Saya tahunya dulu dari Facebook ya. Jadi Mas Aji ini karya-karyanya bukan hanya sekedar bagus di gaya ngomiknya, tapi juga pesan-pesannya itu kritis, menggigit, lucu, dan sangat relevan. Ya gitu ya Mas Aji ya. Jadi mungkin bisa disapa dulu buat para follower dari Mas Wim Channel. Oke, selamat ketemu para followernya Mas Wim Channel ya. Saya teman lama beliau, teman sepemikiran, cuma beda nasib gitu aja. Dan terima kasih diajak ngobrol-ngobrol lewat channel ini. Ya, jadi kalau dibilang beda nasib, sebetulnya itu apa ya, sawang sinawang ya. Kalau dalam perspektif komik, wah dia lebih sukses. Saya itu dulu suka ngomik Mas. Gitu. Dari zaman SD itu juga sudah suka ngomik sampai zaman SMA. Kemudian passionnya ketahuan di musik, akhirnya banting setir. Oke, saya langsung ngobrolin masalah komiknya Mas Aji ya. Jadi kalau saya lihat Mas Aji ini komiknya, saya kagumi adalah gaya menggambarnya ya. Kalau komikus-komikus kita ini kan cenderung memang mengikuti gayanya luar ya. Katakanlah di zaman 80-an, 90-an itu kan gayanya kan yang sangat kuat kan gaya komik Amerika ya, yang model Marvel dan sebagainya seperti itu. Kemudian sempat masuk gaya-gaya yang lebih realistis ya, ala Hong Kong. Misalnya kalau sampai pernah tahu Tiger Wong, ya tahu ya Tiger Wong. Saya pernah ketemu, saya yang bikin Sama Tony Wong waktu di Malaysia. orang Hong Kong ya? Iya, jadi ada acara kayak pembukaan museum budaya komik Asia. Yang tahu Tiger Wong pasti sudah mau punya cucu. Kelihatan umur. Saya masih lengkap. Oke. Tapi ya sebetulnya bukan dari zaman itu ya. Jadi saya beli lagi. Jadi waktu jalan-jalan ke Plaza Semanggi itu nemu Tiger Wong sama Tapak Sakti itu, Mas. Wes langsung Pak Borong, Mas. Jelas itu udah sasarannya para kolektor. Betul. Walaupun ketika dibaca, ya ceritanya ya nggak sebagus waktu kita kecil baca ya. Tapi kembali ke itu, saya melihat gaya ngomiknya Mas Aji ini punya ciri khas gitu loh. Waktu saya ngomik aja sangat jelas-jelas sangat terpengaruh anime. Yang matanya gede, rambutnya lincip-lincip gitu ya. Nah, cuman Mas Aji ini punya style yang setahu saya itu nggak ada referensi dari luar gitu loh. Jadi saya kok menganggap bahwa ini punya keunikan. Ya walaupun Indonesia tapi juga renyah dibaca ya. Ya kita tahu dulu ada komikus yang zamannya Kian Mintaraga, yang Agus Santosa, itu kan juga khas Indonesia ya. Tapi kan memang ya selera jadul ya. Tapi kalau punya sampean itu kekinian gitu ya. Jadi saya pengen tanya itu sebetulnya style apa sih Mas? Nah, terus kemudian mendapatkan style itu sejak kapan? Sebenarnya Mas Wima, kita ngomongin style berkesenian kita, kayak style gambar, itu perjalanannya itu sama seperti seorang petarung, ya kan? Ya. Dia mungkin mengawalinya dari silat, terus dia kok lihat taekwondo kok asik, diambil apanya, terus jiu-jitsu atau apa gitu. Nah, kita lihat misal aliran bela diri lokal kita ternyata saling mempengaruhi gitu. Perguruan bela diri yang ada di Jawa ternyata cukup kuat aroma Melayunya. Berarti terinspirasi juga. Itu proses pencarian. Saya nyontek gaya Eropa juga. Berarti sudah pernah mengalami berbagai style ya? Iya, namanya proses pencarian. Sampai akhirnya kita nemu, wes aku tak pakai ini aja. Nah itu berarti sudah kombinasi dari berbagai unsur. Mana yang lebih kuat, ini diambil berapa persen segala macam. Dan pada saat perjalanan saya bikin komik, kan tergantung pada apa yang ingin saya sampaikan ke publik. Misalnya waktu saya pengen menyampaikan kritik yang sinis,
yang sarkas, itu biasanya saya susupi dengan humor, maka gaya yang ini yang cocok. Tapi ketika saya bikin komik yang roman, gayanya udah beda. Gitu yang selama ini saya jalani, dan mungkin publik melihat, misal kayak beberapa komik saya yang dapat penghargaan Kosasih Award, misal itu malah komik ya, Kosasih Award itu ada. Ada, dan sekarang udah nggak ada, sayang banget. Jadi itu kayak penghargaan Oscar tapi untuk komik. Ya, gitu komik ya. Jadi ada komik terbaik, komik pendek terbaik, gambar terbaik, cover terbaik, kayak gitu, cerita terbaik. Penghargaan itu sejak kapan dan terakhir kapan? Saya dapat itu 2014. Mungkin Kosasih Award sudah mulai tahun itu atau setahun sebelumnya. Lantas mungkin loh ya, kalau nggak salah ingat 2017 sudah nggak ada, atau mungkin yang terakhir. Iya. Gitu. Karena waktu itu itu yang membiayai apa kementerian apa bagaimana ya, saya lupa ya. Terus begitu aliran dananya sudah nggak ada, ya udah ajang itu sudah nggak ada lagi. Saya pernah mendapatkan beberapa, jadi saya pernah dapat special jury mention, terus sama komik pendek terbaik. Dan itu nggak ada kartun-kartunnya sama sekali, gambar saya serius. Oke. Tapi memang kalau saya perhatikan ya di komiknya Mas Aji ini, walaupun dia tadi punya style ya, tapi memang kadang ada unsur-unsur ekspresinya ya. Ekspresi animenya ada ya. Iya kan? Yang melototnya. Akhirnya kan kelihatan kan? Oh, ngambil dari unsur ini, terinspirasi ini gitu. Tapi justru itu yang membuat karya yang sepenuhnya ori itu juga kayaknya hampir nggak mungkin ya kalau kita hidup di zaman ini ya. Sama dengan musik kan juga. Iya, Saya sebagai musisi yang nada aja cuma 12 ya, cuman itu kan. Membuat sesuatu yang benar-benar ori itu kan nyaris mustahil. Ya, kita memang bisanya sintesis ya, sintesis. betul. Nah, kalau karya Mas Aji biasanya komik pendek dengan pesan sosial, apa pernah buat yang katakanlah yang serius ya? Serius tuh maksudnya gimana ya? Katakanlah memang punya konsep cerita yang berseri, yang ceritanya benar-benar imajinasi Mas Aji. Apa ya memang selama ini yang komik-komik yang kritik sosial seperti itu? Selama ini saya mainkan yang pendek-pendek ya, kritik sosial pendek atau apa gitu. Kalau tentang komik yang panjang, itu saya sudah punya ide untuk membuat itu tahun 2006 dan sampai sekarang belum kelar-kelar. Nah, ini kelemahan saya. Penyakit para komikus deh sih kayaknya. Mungkin bukan hanya komikus, tapi para seniman yang maunya sebuah karya itu perfeksionis. Betul. Lantas Ideal. iya, akhirnya apa? Oh, ini kalau belum nemu yang pas gitu, nggak segera dijalankan. Betul. Nah, ini kelemahan saya di proyek saya yang itu, sehingga sejak tahun 2006 saya punya ide, 2008 pernah saya eksekusi gambarnya, tapi lantas saya tangguhkan sampai sekarang belum saya eksekusi lagi. Dan balikin mood itu juga nggak gampang ya. Nah, kalau sekarang masalahnya bukan lagi balikin mood, nyari waktunya. Ya, betul. Sebetulnya sejarah awalnya ketika sampean bikin komik dengan tema-tema kritis sosial, itu berawal dari hobi gambar dulu, baru akhirnya kepikiran membuat kritik sosial, atau memang dari awal memang sudah sangat aware dengan masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita, dan kemudian udah mungkin cara terbaik untuk menyampaikan kegelisahan saya ini dengan media komik. Iya, kalau menurut saya Mas Bima, modal utamanya memang kegelisahan. Oke. Gitu. Gelisah dulu baru ngomong. Oh, gelisah dulu. Baru setelah itu kita milih. Kita mau menyampaikan kegelisahan itu pakai media apa. Ya. Nah, itu yang biasanya yang paling kita akrabi, paling kita kuasai. Jika saya jadi Mas Bima, mungkin saya jadikan lagu. Atau jika saya gemar menulis, mungkin saya akan jadikan tulisan. Karena ya saya bisa main musik, tapi asal segitu aja. Biola ya Mas ya? Ya, saya bisa nulis, tapi asal segitu aja. Nah, saya pikir, wah, saya mau nyoba pakai visual. Jadi, menurut saya menjadi lebih leluasa menjelaskan sesuatu kalau ada visualnya. Baik itu untuk menekankan sebuah narasi atau mau menjelaskan sebuah informasi. Gitu. Ekspresi tadi kan untuk menguatkan narasi. Misal ini ada sesuatu yang di luar nalar, kita harusnya sama-sama gregeten. Itu ekspresinya saya mainkan. Itu kalau nggak pakai visual, saya sulit. Iya. Gitu. Dari sekian banyak komik ya yang tajam, sarkas, dan parodi seperti itu, pasti pernah ya mendapatkan ya kesandung masalah lah ya. Artinya ada yang mensomasi atau paling nggak mengecam atau paling nggak membuli di dunia sosial gitu ya. Itu gimana Mas? Iya. Pernah mengalami pasti ya? Oh, sering. Dan menurut saya justru itulah bukti bahwa karya saya nggak percuma gitu. Ya. Jadi ada seorang kartunis nasional waktu bertemu di sebuah ajang di luar negeri, dia bilang bahwa rezim saat itu terlalu keras terhadap seniman, karena ketika dia mengkritik rezim itu dia dapat kecaman, padahal rezim sebelumnya aman-aman saja. Nah, saya sesama komikus, sesama dari Indonesia malah kritik dia. Saya bilang, buat apa saya gambar terus kritik pemerintah terus adem ayem aja. Itu ada rezim di mana ada seorang pemuda bakar diri di depan istana dan tidak terjadi apapun. Buat saya itu adalah hal yang merugi. Kalau kita mengkritik harus ada dampak. Dampak itu seandainya dianggap waduh kok bikin kami tidak nyaman, yaitu itu adalah efek dari apa yang kita lakukan. Daripada dicuekin,
saya lebih suka ada dampaknya, meskipun belum tentu enak. Iya. Gitu. Jadi karya-karya saya tidak cuma ini, malah justru kalau dari pemerintah malah jarang ya. Saya bilang jarang karena memang pernah ada. Jadi waktu saya bikin komik tentang pelanggaran HAM yang dijadikan bisnis di Papua, lantas saya di-DM oleh seorang perwira tentara. Oke. Diajak ngopi, ya kita datang diajak ngopi kok. Oke. Dan terjadi diskusi Di Malang. di Malang. Tapi ya akhirnya maksudnya diskusi itu artinya keberatannya dia itu disampaikan secara baik-baik atau juga waktu itu ada tekanan gitu. Baik-baik kebetulan. Baik-baik. Ya saya selalu pada pendekatan mereka. Ya. Jadi seandainya si perwira itu yang mungkin ya diperintah untuk menyampaikan sesuatu ke saya, pilihannya tepat. Masih pakai cara humanis ya. Orangnya intelek. Oke. Diajak ngobrol asik. Yang paling keras apa nih selama ini? ya ini ormas pernah. Ormas. Jadi buku saya yang tahun 2010 itu diboikot. Jadi ormas tersebut yang maksa, Yang pentung-pentung gitu ya, bukan? yang covernya ada polisi nilang. Betul. Ya. Itu kan Gramedia dipaksa untuk tidak menjual buku saya. Oh, berarti sempat hadir dalam buku cetak ya berarti ya? Pernah. Oke. Ya, jadi tahun 2010 gitu. Dan Gramedia mengikuti Ya. boikot itu. Ya. Oke. Nah itu yang menjadi catatan tersendiri saya bagi Gramedia. 2015 dan seterusnya saya tidak mau buku saya dijual di Gramedia. Padahal untuk ukuran para penulis buku, Gramedia adalah ya satu kebangsaan sih, gitu. Kedua, kalau buku kita bagus, mau cetak 10.000 eksemplar cepat habisnya. Tapi kalau kita lihat kenapa buku saya diturunkan dari rak mereka, dikembalikan ke penerbit, hanya karena ormas yang tidak suka covernya, belum baca bukunya. Iya. Kalau baca tambah marah lagi. Terus mereka menuruti. Mungkin pertimbangan mereka, udahlah bukunya Aji disingkirkan aja. Masih banyak ratusan judul lain yang ngantri minta masuk ke sini. Iya. Berarti kan dodolan tulen tuh. Nggak ada sedikit pun Misi mengedukasi ya, yang gitu. mengedukasi secara radikal. Kalau mengedukasi pasti ya, tapi mengedukasi dengan agak radikal kayak dia mikir-mikir ya. Ya kita nggak bisa menyuruh korporasi seperti itu untuk bisa ideologis. Misal, di mana nalurimu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Jauh. Iya. Jauh. Mereka pikirnya adalah profit. Akhirnya saya sadari begitu. Nah, kalau berbagi keuntungan saja mereka minta pembagian yang paling banyak, lantas resiko mereka nggak mau ambil bagian dari situ, maka buat apa saya berbagi keuntungan dengan mereka? Mending saya jual sendiri buku saya. Jadi waktu masuk Gramedia itu, waktu itu loh tahun segitu untuk ukuran newcomer ya, pendatang baru, satu edisi pertama itu kan 3.000 eksemplar, itu 4 bulan habis. Untuk ukuran pendatang baru katanya itu bagus. Oke. Nah, lantas cetak lagi baru dapat 2 bulan kena boikot. Begitu saya jual sendiri, menghabiskan 1.000 eksemplar aja saya butuh waktu berbulan-bulan. Tapi tidak apa-apa. Buat saya loh ya, tidak apa-apa. Karena apa? Ya udah, yang penting kan langsung direct antara saya yang punya gagasan, punya keresahan dengan yang ingin menikmatinya. Udah, saya tidak perlu berbagi keuntungan, apalagi mintanya paling banyak kepada sebuah korporasi yang nggak mau ambil resiko. Saya siap ambil resiko. Yang beli buku saya siap ambil resiko. Yang jualan nggak mau, ya udah nggak usah berbisnis dengan duitnya. Loh, tapi nggak gampang sugih loh mas, nggak ngurus. Saya mengambil jalan ini tidak untuk kaya kok. Itu. Jadi kalau sekarang Mas Aji karyanya lebih banyak dari digital ya, udah nggak dicetak lagi ya? Ya sejak COVID terutama ya, itu mengubah banyak cara berpikir saya. Termasuk akhirnya saya memberanikan diri untuk pakai platform digital. Saya awalnya nggak pede. Pikir saya gini, ya maaf, akhirnya saya sedikit meremehkan pembaca saya. Emang pembaca saya mau baca keresahan ini harus bayar. Biasanya saya sodori gratisan. Saya sebar gratisan dulu, begitu udah kumpul banyak saya bukukan dan mereka masih mau beli. Beberapa. Iya. Jadi saya nggak tahu ada berapa persen yang masih mau beli. Yang lain kan mungkin cuma nunggu kapan nih Aji ngeluarin gagasan lagi, komik lagi yang gratisan. Tapi sejauh ini dalam karirnya Mas Aji bisa dibilang nggak sih buku ini sudah bisa menghidupi untuk sehari-hari? Atau Mas Aji memang masih harus cari pendapatan di bidang lain ya? Komik tidak bisa menghidupi saya. Bukan karena dunia komiknya tidak bisa, bukan gitu. Saya berkawan baik dengan Admira Wijaya misalnya. Ya Ardiansyah, yang hidup mereka makmur karena komik. Jadi bukan komiknya yang tidak bisa menghidupi saya, tapi pilihan saya untuk ini konsepnya bagaimana gitu loh, bagaimana penyebarannya, jalan pedangnya gimana gitu loh. Ya, itu yang memang tidak bisa untuk menghidupi. Berarti sangat berkaitan dengan konten yang sampean tawarkan itu ya, yang membuat ini lebih sweet daripada
komikus pada umumnya. Ya, Padahal kan hal-hal yang sampean masukkan di komik itu kan niche ya, ada sesuatu yang tidak banyak orang ke sana gitu. Harusnya kan bisa membentuk pasar tersendiri. ya mungkin saya harus mengakui kalau saya bukan marketing yang bagus. Mungkin saja kalau saya kerjasama dengan marketing atau mungkin manajer yang lebih paham bagaimana menjual, mungkin saya bisa lebih Jadi selama ini masih sendirian. nggak punya asisten bagaimana, nggak ada? Enggak. Bahkan ada follower saya yang heran waktu DM saya dan saya jawab, terus dia heran, loh ini Mas Aji sendiri yang jawab. Lah iya, memang terus siapa lagi gitu. Dikiranya ada admin. Enggak, saya jalani semuanya sendiri gitu. Nah, berkomik itu media saya untuk berbagi keresahan. Lah kalau berbagi keresahan saja saya pakai untuk mencari penghidupan, ini yang nggak bisa, Mas. Ini sulit. Jadi lebih baik saya itu punya pekerjaan yang memang untuk urusan dapur. Nah, urusan dapur beres, baru komik itu adalah cara saya untuk yang lain. Berbagi keresahan. Boleh tahu di luar komik apa Mas profesinya? Waktu itu saya masih main musik. Oh ya. Waktu itu ya, waktu awal-awal ya, saya masih main musik. Lantas dengan adanya komik saya semakin dilihat orang, terus akhirnya beberapa tawaran datang. Kalau sekarang ini saya juga bekerja sebagai seorang konsultan di sebuah bisnis kuliner di Solo. Saya juga ngajar di Universitas Ciputra. Surabaya. Ya, 2 tahun setengah ini. Tapi mungkin semester depan saya istirahat. Apa desain? Bukan, malah bukan jurusan desain. Apa Mas? Mata kuliahnya berjudul Becoming Indonesia. Wah, cocok dong dengan jargon yang selama ini kita perjuangkan, kembali menjadi bangsa Indonesia. Iya ya. Jadi bayangkan saja, ini kan ironi ya, sebuah kampus segede Ciputra, di mana mungkin ya 90% lebih mahasiswanya adalah Jindo, ya orang-orang Tionghoa. Tapi malah ada mata kuliah Becoming Indonesia, menjadi Indonesia. Nah, sekarang yang mengalami krisis tentang keindonesiaan itu malah, kalau boleh saya bilang, ya yang mengaku dirinya sebagai pribumi itu. Mereka sebenarnya sudah lupa bagaimana itu gagasan Indonesia ini awal-awal berdiri harusnya sebagai bangsa seperti apa. Udah pada lupa semua. Tapi mata kuliah Becoming Indonesia adanya di kampus yang kayak gini. Ironis sebenarnya. Ya. Dan yang ngajar salah satunya komikus. Itu kan. Yang berarti apa? Saya ditawari untuk ikut ngajar di sana bukan karena komik atau bukan karena gambar saya bagus. Kalau gambar saya bagus, saya ngajar desain. Tapi saya ngajar mata kuliah umum. Berarti bisa dibilang genre kuliah yang sampean ajarkan itu lebih dekat ke filsafat kali ya? Dosen filsafat ya, seperti itu ya? Bisa. Tapi memang komikus itu ya harus punya kemampuan filsafat juga kalau mau karyanya greget gitu. Ya ini Mas Wima, ada perbedaan antara kata komikus yang kita kenal dalam kasana bahasa kita. Itu kan dalam bahasa Inggris nggak ada. Yang ada adalah komik artis. Yang berarti ya cuma gambar doang. Jadi kalau kita di sini tuh katanya yang dibilang komikus itu ya kalau pakai zamannya ya Mintaraga, ya kan, Teguh Santosa, itu berarti gambar sendiri, bikin cerita sendiri. Nah itu disebut komikus. Nah zaman sekarang semakin jelas, banyak orang bisa gambar tapi nggak bisa bikin cerita sendiri. Ada orang yang bisa bikin cerita nggak bisa gambar. Nah itu dipertemukan oleh industri. Saya masih pakai jalan pegang orang lama. Iya. Saya gambar sendiri, saya bikin cerita sendiri. Itu akhirnya. Maka kalau saya lihat sih, kebanyakan pembaca komik saya itu suka cara berpikir saya, akhirnya memaafkan gambar saya yang apa adanya. Jadi sebetulnya kalau cerita tentang komikus-komikus yang ada di Indonesia, sepanjang yang saya tahu ya, itu kan lebih banyak cerita sedihnya daripada bahagianya. Yang saya tahu ya, di zaman sekarang, bukan di zaman dulu ya. Zaman sekarang ya. Setahu saya, sering lah dengar cerita tentang intinya yang komikus yang tidak bisa hidup dari karyanya. Oh, maksudnya kisah hidup si komikusnya? Ya. Oke. Artinya profesi berkomik itu belum bisa menjadi pegangan ya untuk hidup sehari-hari. Ya. Sementara saya ketika kita baca ya apa yang terjadi dalam industri komik di Jepang, walaupun sempat turun luar biasa ya, sekitar tahun 2015 pas seperti itu ya. Tapi sekarang rupanya naik lagi. Ya jadi bahkan beberapa komikus Jepang itu benar-benar bisa jadi miliarder. Kayak One Piece itu ya. Itu kan salah satu komikus terkaya di dunia misalnya ya. Ada 5 daftar seperti itu. Sebetulnya apa sih Mas yang paling membedakan tentang bagaimana masyarakatnya ya di Jepang dengan di Indonesia itu dalam memandang industri komik? Kenapa yang mereka bisa sangat sukses, yang kita kok ceritanya ya begitu dan begitu lagi? Ya. Ini pertanyaan yang serem ya. Ya, karena ini sebenarnya pertanyaan yang sudah diulik-ulik oleh kawan-kawan waktu kumpul tahun 2006. Pertanyaannya memang seputar ini gitu ya. Nah, kita mau nyalain industrinya, sebaiknya jangan keburu begitu. Jangan kita nyalain pengusahanya. Pada masa-masa itu banyak pengusaha-pengusaha komik yang lebih memilih untuk mencetak komik Jepang
Ya. Mendatangkan Doraemon di sini, membeli hak jualnya, menerjemahkan terus mencetak. Loh, kenapa kok begitu? Ya biar kan lebih murah urusannya dan pasti laku. Kalau di Jepang laku keras, di sini pasti laku keras. Ya. Perjudiannya nggak perlu gede-gede. Daripada kita nyari komikus lokal yang karyanya layak dijual, itu lebih sulit dan itu lebih ngoyo secara permodalan juga. Proses bikinnya berapa lama, seleksinya berapa lama gitu. Jadi kalau kita mau nyalain pengusaha, buat saya enggak, jangan. Karena kita sendiri sebagai seniman komik, mana sih yang sudah layak dijual? Betul. Bukan berarti saya merendahkan komikus kita loh ya. Betul. Sama-sama dengan ini, maaf. Jadi kayak novel ya, ada novel-novel karya orang luar yang bagus-bagus itu ya. Saya pun juga tergerak beli karya-karya novelis kita yang di zaman sekarang ya. Saya lihat juga memang cukup ada perbedaan kualitas dalam menuangkan pikiran gitu. Jadi yang komikus lokal kita juga jangan-jangan memang levelnya belum sampai ke sana gitu loh, Mas. Ya. Nah, itu perbincangan tahun 2006 ya. Yang kalau kita lihat waktu itu kan komik masih bergantung pada cetak ya, dalam bentuk cetak. Nah, sekarang bagaimana dengan bentuk digital? Ayo kita lihat, Sweta Kartika kurang sukses apa kalau saya lihat loh ya. Itu yang mana itu ya? Sweta Kartika itu kalau sekarang malah komiknya yang di webtoon. Di webtoon itu genrenya paling banyak disukai malah yang horor. Saya kenal Sweta udah cukup lama. Nah, yang artinya begitu komik sudah meranah ke digital, ada webtoon, ada segala macam, maka industri penerbitan turun, tidak lagi dibutuhkan banget. Ya kan? Komikus bisa tampil langsung ke depan publik hanya lewat platform, nggak sulit. Dan buktinya ya ada komikus-komikus kita yang naik. Bagaimana dengan komikus yang lain? Ada yang mengambil posisi sebagai komik artis, tapi gambarnya bagus. Akhirnya dipakai Marvel, DC Comics. Di Malang kan? Iya. Anak SMK mana itu? Admira Wijaya, satunya yang saya sebutkan. Iya, itu muridnya teman saya. Oh, kenal, sama yang kenal Noni kan? Oh iya. Ah iya, kan muridnya dia kan itu. Ya, kami satu kampus sama. Oh iya. Sebetulnya di Malang tuh juga ada komikus yang keren Mas, cuman nggak lanjut itu kayaknya karyanya. Garudayana tuh apa? Garudayana itu Isiniarto. Itu orang Surabaya. Oh Surabaya ya. Dan akhirnya kemarin tuh dia punya posisi yang cukup bagus di Bumi Langit, di PT Bumi Langit. Itu yang bikin film Gundala itu, yang membuat lagi komik si Bidadari Beruang. Padahal saya tuh ngikutin, saya beli komiknya itu sampai berapa seri, tapi terus nggak lanjut. Eman itu kan. Dia kan ya juga dapat penghargaan dari Jepang juga. Iya. Nah, itu dia maksudnya. Orang kita kalau komik artis banyak. Isiniarto itu komik artis juga, tapi juga dia bisa bikin cerita juga. Iya. Nah, itu kan langka. Siapa Sweta Kartika tadi juga dia bikin komik sendiri, bikin ceritanya sendiri dan disukai. Perbedaannya adalah mungkin kalau kita bandingin sama Jepang, ya mungkin ini ya budaya industrinya. Jadi industri itu ada budayanya juga. Jadi bagaimana sebuah industri itu memiliki budaya yang cukup panjang. Jepang itu budaya visualnya cukup panjang. Kalau kita pengen tahu bagaimana visualisasi zaman Shogun yang abad berapa, Jepang punya. Ya, karena orang Jepang memang suka berilustrasi. Orang kita suka berilustrasi ketika dalam bentuk kayak misal relief candi, tapi akhirnya terputus. Padahal itu sangat bisa dikembangkan kekinian, sangat bisa. Terputusnya karena apa? Ya karena tuntutan zaman. Pada saat itu menggambar makhluk hidup dianggap sesuatu yang tidak boleh secara dogmatis dan itu cukup panjang. Nah, akhirnya budaya visual kita terputus di situ. Beda dengan Jepang. Iya. Dan Jepang itu satu hal yang unik yang saya lihat ya Mas ya. Karena saya juga punya beberapa teman orang Jepang. Orang Jepang itu kan termasuk kalau kita bersosialisasi dengan mereka. Mereka tuh saya bilang cukup emotionless gitu. Orang yang kalau nggak bisa, kan orang Jepang itu kan nggak bisa ekspresif ya. Yang jujur apa adanya. Ya cenderung harus nahan, ikuti norma sosial. Pelampiasannya akhirnya Nah betul. Akhirnya kayak dia lebih menggila dalam karya-karyanya. Kalau kita lihat komik-komik Jepang, justru kebalikannya orang Jepang yang asli ya. Iya. Yang sangat sangat antusias, gokil gitu kan, nakal banget. Aslinya nggak kayak gitu orang Jepang itu. Ada satu lagi artinya Mas Bima. Kalau kita mau ngomong banding-bandingin ya, kelemahan kita itu apa sebenarnya? Ajang pemburu bakat itu kalau di Jepang itu untuk dunia komik itu ada. Jadi ada komik-komik yang tebelnya kayak buku Yellow Page ya. Zaman itu Lawas ya. Lawas gratis. Tapi di situ memang benar-benar ajang untuk mencari bakat. Gitu. Nah, kita itu nggak gitu. Bangsa kita dan kalau boleh kita ngomong pemerintah kita itu kalau ngomong tentang investasi SDM itu susah. Betul. Karena dianggap semua sebagai pengeluaran. Iya, bahwa meningkatkan kualitas SDM itu adalah investasi. Keluarnya duit sekarang, panennya 10 atau 15 tahun lagi. Itu nggak mau orang-orang kita, pemerintah kita. Iya. Kebanyakan yang harus angkanya, grafiknya harus kelihatan mulai bulan depan. Dan kalau bisa dibanggakan. Dan kalau bisa supaya bisa terpilih lagi. Iya, bisa dipamerkan. Karena seperti itu. Grafiknya harus kelihatan. Lah, untuk ngomongin SDM, kualitas seniman, kualitas intelektual, itu nggak bisa gitu. Iya.
Kuba sekarang kualitas dokternya hebat, jumlah dokternya hebat, gitu. WHO aja standarnya 1 dokter untuk 1.000 pasien, di Kuba itu 9 dokter untuk 1.000 pasien. Tapi kita lupa berapa puluh tahun yang lalu Kuba itu menggratiskan pendidikan dan kesehatan, ya kan? Sehingga anak-anak yang pengen jadi dokter asalkan secara otaknya dapat, gratis sudah. Lolos seleksi gratis sudah. Di sini bayarnya harus mahal. Belum tentu semua anak cerdas bisa jadi dokter karena sekolahnya mahal. Belum nanti politik apanya segala macam. Artinya apa? Yang bisa melakukan investasi SDM adalah yang punya duit. Menginvestasikan SDM yaitu anak-anaknya. Sedangkan orang tua yang tidak punya duit, dia tidak bisa berinvestasi pada anak-anaknya. Pemerintah tidak punya gagasan tentang investasi SDM ya gara-gara itu. Pengennya pembangunan fisik yang kelihatan. Iya. Dan bagaimana bisa memikirkan investasi SDM? Karena hampir semua pejabat kita itu fokusnya mikirin balikin investasinya dia sendiri dulu, Mas. Iya. Kan larang. Dan pemahaman tentang kualitas SDM kita juga meleset. Iya. Ya misal bisa masuk, bisa dipermudah masuk TNI Polri kalau hafal Quran. Aduh. Sebentar, haruskah itu nyambung gitu loh? Misalnya anak-anak TK atau anak-anak SD itu yang masih kecil-kecil itu udah mulai dicekoki tentang cerita nabi-nabi segala macam, padahal diajari ngantri aja nggak, belum gitu loh. Anak S2 nggak bisa ngantri di SPBU sampai akhirnya pernah viral itu. Iya. Yang artinya apa? Budaya ngantri itu sebenarnya nilai moralnya itu kan banyak sekali. Menghargai warar, ya kan? Sabar, menghargai waktu, lain, empati pada orang lain gitu. Bahkan misal kata ada ibu hamil atau orang lebih tua bisa dipersilakan untuk lebih duluan. Banyak nilai-nilai value yang bisa diberikan kepada anak dibanding kita bicara tentang mitos. Ya mohon maaf, bukan berarti itu tidak penting, tapi nanti dulu lah. Yang basic itu ada sendiri. Artinya tahu menempatkan prioritasnya gitu ya, Mas ya. Betul. Prioritas dan relevansi. Iya. Nah, ketika sekarang sekolah-sekolah yang berbasis religi itu malah justru dijadikan daya tarik, dan para orang tua banyak mengatakan, wah aku tak masukkan anakku ke situ aja karena itu ada unsur-unsur religi juga segala macam. Ya kita lihat aja fakta, departemen yang paling religius itu malah yang paling korup sekarang. Yang artinya kita tidak bisa mengandalkan itu doang, gitu kan? Koruptor, perusak lingkungan, itu semua orang pinter, lulusan kampus semua. Berarti kampus kita berhasil menciptakan orang pinter, tapi belum tentu orang bernilai atau belum tentu orang yang bijak. Terus bedanya bijak sama pinter apa? Bedanya adalah bijak itu adalah bisa memanfaatkan kepinterannya untuk hal yang manfaat, bukan yang merusak. Nah, kita minim orang kayak gini. Bangsa kita minim manusia kayak gini karena investasinya salah. Atau memang problemnya itu terkait sama religi tadi ya. Itu kan lebih karena masyarakat kita itu ketika berbicara tentang sesuatu religi yang dilihat itu adalah simbolistik, formalistik. Padahal kalau kita berbicara empati, menghargai orang, itu kan juga sebetulnya bagian dari religi. Tapi itu yang tidak banyak diperhatikan. Orang lebih fokusnya pada penampilan atau stempel, kan seperti itu, Mas. Iya, jadi orang kita itu meskipun religius dan tahu antara makan babi itu salah dan korupsi itu salah, tapi lebih ribut pada orang makan babi daripada korupsi. Ini kan aneh. Ya gitu. Nah, mungkin kita perlu merenungi itu. Nah, keresahan seperti ini, kita bukan orang yang baik-baik banget juga. Kita bukan orang suci juga. Tapi ketika kita memandang sesuatu yang amoralnya kebablasan, boleh dong kita bersuara. Ya. Nah, salah satu cara saya bersuara lewat komik ya. Kalau menurut Mas Ajis sendiri terhadap perkembangan AI gimana? AI untuk bikin ilustrasi dan sebagainya. Ya, AI itu adalah ancaman kedua bagi seniman terutama. Setelah fotografi, ketika fotografi ditemukan, seniman tuh golong komeng. Ya, pelukis ya. Ya kan? Karena begitu fotografi ditemukan, padahal dulu kalau melukis wajah orang itu adalah keahliannya seniman, pelukis terutama. Begitu ada fotografi, luwih murah mesti persisnya. Ketika estetika itu tidak lagi hanya sekadar bentuk, tapi juga bisa masuk ke ranah-ranah yang berbau teknis, Menara Eiffel itu juga salah satu konteks keindahan di situ. Maka seniman mulai goyang juga. Nah, sekarang kita mikir gini, seandainya memang fotografi bisa menandingi seniman, maka tidak mungkin ada pelukis saat ini. Tapi buktinya masih ada. Ya. Yang artinya pelukis harusnya tidak takut dengan kemunculan fotografi, karena hasil fotografi itu tidak semuanya mampu menggantikan seniman. Estetika seniman ya. Betul. Ya. Apalagi ketika seni sudah mulai berkembang, tidak hanya sekadar sepersis mungkin dengan alam, tapi mulai memasukkan unsur ekspresi, emosi. Foto nggak bisa gitu. Nah, AI bagaimana? Ya udah, AI itu pintar.
lebih pintar dari manusia. Kalau ngomong masalah lebih pintar dari manusia, kalkulator itu lebih pintar menghitung daripada manusia. Dari dulu, sebelum ada AI. Tapi apakah semua pengusaha kalau udah beli kalkulator pasti bisnisnya berhasil? Juga belum tentu. Jadi kita boleh kaget dengan AI, dengan keberadaan AI, dan terancam, silakan. Tapi yang penting kita harus pahami juga apa yang kira-kira mampu digantikan AI dan mana yang tidak mampu digantikan mesin ini. Contohnya, mesin ini tahu benar dan salah, tapi tidak tahu tentang mana yang baik dan tidak baik, bijak dan tidak gitu. Kalau orang Jawa bilang gini, bener durung karan bener gitu. Jadi makanya ada yang suka kemarin kan barusan viral ketika Wakil Presiden Gibran ngomongkan tentang AI, terus banyak yang menghujat dia. Oh, saya tidak sama kayak mereka. Saya tidak menghujat. Saya sepakat dengan Gibran. AI itu penting. Saya setuju Gibran digantikan AI. Oke. Maksudnya begini, Ya. ketika manusia itu jadi pemimpin menentukan nasib negara, sering boncosnya digantikan AI aja. Ya. Manusia jadi pelaksananya. Itu pun juga diperketat oleh AI. Ya. Bleset sidik ganti, bleset sidik ganti. Sistemnya dirapikan. Karena manusia itu jagonya bikin aturan, tapi juga jagonya merusak aturan. Orang-orang kan takut, bagaimana kalau besok kita dipimpin oleh robot? Ya kalau ternyata robot lebih bisa menegakkan kebenaran, ya mending dipimpin robot saja ya. Kan sebuah pertanyaan bagi kita sendiri juga ya. Kita terancam dengan AI. Emang kita sendiri bagaimana? Kalau kita merasa lebih mampu lurus ya. Tetapi kembali lagi ke AI itu tadi, Mas Bima. Saya melihat AI itu bisa menjadi tools, bisa menjadi alat yang mempermudah kerja manusia. Tapi nanti akan ada korbannya. Apakah itu korbannya? Yaitu profesi yang biasanya dihandle oleh manusia, tapi sekarang bisa digantikan oleh mesin. Dari dulu hukum itu terjadi. Ketika traktor sudah turun ke sawah, berapa buruh tani yang atau kerbau yang tidak digunakan. Dulu ketika mobil pertama kali ditemukan juga size-nya kereta kuda juga banyak protes pas itu kan. Ya. Tapi kan life must go on gitu kan. Betul. Nah sekarang PR-nya adalah bagaimana manusia itu bisa sebisa mungkin bermanfaat. Jadi kalau kita punya nurani, kita punya kejaksanaan, nah mesin itu tidak bisa bijaksana. Kecuali nanti ada AI yang bisa mengembangkan perasaan gitu Mas ya. Ya, terus kita bisa pacaran sama AI, kita bisa diselingkuhi oleh AI. Lo sekarang ada apa ini? Robot istri kan ada tuh, yang bisa disetel sesuai dengan preferensi emosionalnya si cowokan gitu ya. Iya. Dulu ini sesuatu yang mustahil ya. Sampai kok masih ingat film tahun 90-an The Knight Rider ya. Iya. Itu kan sesuatu yang mana bisa sih robot aja ngobrol seperti ini. Paling ada operatornya waktu itu kan mikir seperti itu. Tapi ternyata benar terjadi gitu kan. Bahkan mobil yang bisa nyetir sendiri pun sekarang sudah ada seperti itu. Dan anehnya ini menjadi fasilitas yang diinginkan oleh para manusia yang sulit bersosial dengan sesama manusia. Akhirnya mereka menemukan pelampiasan. Ini kan yang akhirnya menjadi pertanyaan kita. Kenapa manusia sulit bergaul dengan manusia? Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan kita saat itu? Wah, itu dalam Mas. Itu kalau dibahas bisa sampai semalam suntuk gitu. Oke Mas Haji, kita tadi udah membedah ya segala seluk-beluk tentang komik ya. Nah sekarang mengerucut ke beradab ini, gairah perjuangan sampean ya untuk menyampaikan kegelisahan lewat komik itu kira-kira apakah ini benar-benar menjadi sebuah ultimate goal ya? Artinya sampai kapanpun saya akan berjuang di sini, atau nanti mungkin ada batasnya di mana ya sudah saatnya saya istirahat dan kemudian diteruskan oleh para penerus saya. Saya kok ragu-ragu kalau ada masa pensiun ya untuk hal seperti ini. Maksudnya kita itu berbagi kegelisahan, berbagi keresahan, berbagi perenungan. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa setiap manusia itu punya kewajiban untuk menjalani yang namanya pengalaman batin. Nah, seniman itu bertugas berbagi pengalaman batin. Jadi kalau perjalanan batin itu tidak pernah selesai, ya berarti ya mana ada istilah pensiun. Ya, oke. Berarti bisa dikatakan bahwa kalau ada definisi seorang Adjie Prasetyo, bisa dikatakan Adjie Prasetyo adalah seorang yang dilahirkan di dunia untuk mengedukasi lewat komik gitu ya Mas ya. Bisa seperti itu? Ya saya nggak berani bersombong bahwa saya itu mengedukasi. Kayak saya itu yang paling pintar gitu. Jadi ya memang kembali saya merasa bahwa saya juga sama seperti kebanyakan orang. Bedanya apa yang selama ini saya terima, saya pelajari, diajarkan oleh orang-orang sebelum saya tentang apa itu nilai. Mungkin ada yang sudah luntur, tapi mungkin masih ada yang kami pegang. Nah, di situ pergantian generasi, pergantian zaman. Saya tidak mengatakan bahwa generasi sekarang itu lebih buruk karena generasi kita banyak yang lebih buruk gitu loh. Dan generasi sekarang kalaupun dibilang buruk, itu adalah buah dari pendidikan generasi sebelumnya. Ya, saya masih ingat istilah gini. Kenapa kita selalu mempermasalahkan kenakalan remaja? Kenakalan remaja paling bener ya gitu-gitu aja. Kenakalan orang tua itu yang paling mengerikan dampaknya. Ya, damage-nya lebih ngeri. Ya. Nah, kenakalan orang tua itu bisa menghabisi populasi, merusak alam. Kenakalan remaja paling banter apa sih? Iya. Ngelem, ya. Dan yang lain-lain lah gitu. Jadi
Yang mengerikan dari kenakalan orang tua itu justru ketika mereka itu sudah melewati masa remaja, melewati apa itu kepenasaran pengen nyobain ini gitu, sudah selesai sebenarnya harusnya gitu loh. Tapi ketika sudah semakin tua, manusia itu semakin taruhlah karirnya bagus, dia semakin menguasai sumber daya, tapi masih nakal. Wah ini ngeri. Ya. Jadi menurut saya pengalaman batin, perjalanan batin itu tidak pernah berhenti. Orang-orang macam saya dan seniman dan budaya, pemerhati budaya yang lain tuh ya berbagi aja dengan apa yang didapatkan dia sekarang. Sama seperti kalau saya membaca komik saya yang dulu-dulu banget gitu, saya merasa iya saya punya kekurangan cara berpikir yang ini. Betul. Yang sekarang akhirnya kita lebih sama. Kadang ketika baca tulisan saya yang awal-awal, kadang cringe juga ya. Laposnya nulisnya gitu ya. Iya. Dulu komik pertama saya itu pengantarnya ditulis oleh Ayu Utami, tapi sekaligus dia memberi kritikan. Memberi kritikan, saya dibilang bias gender di sini. Gitu. Nah, waktu saya lihat sekarang, betul ya. Iya. Padahal kalau waktu itu kira-kira ada mangkalnya kali ya pada saat dikritik gitu. Iya, pastilah kita cuma mikir loh. Ini kan berdasarkan apa yang saya alami, Iya. gitu. Terus ada juga yang mengatakan gini, follower saya, dia sangat menyukai buku pertama saya. Tapi begitu buku kedua dia melihat sarkasnya sudah berkurang, terus kok malah lebih naratif gitu. Nah, saya bilang bahwa saya berkarya, saya publish di media sosial dan menerima perdebatan. Saya terbuka terhadap perdebatan ya. Saya dikritik, didebat silakan. Nah, lama-lama saya mikir gini, yang saya kritik ini ternyata nggak ngefek kritikan saya ketika saya terlalu sarkas. Nah, orang yang sepemikiran dengan saya senang dengan dagelan sarkas ini. Tapi yang saya kritik nggak rumongso, nggak sadar. Karena udah keburu marah sebelum paham. Akhirnya karya-karya saya berikutnya lebih naratif, lebih argumentatif. Nah, ini tidak menyenangkan pihak yang pertama. Iya. Dan saya bilang, ya mohon maaf, karya saya memang tidak untuk Anda, gitu. Maksudnya tidak saya khususkan untuk memuaskan Anda. Anda puas dengan sarkas itu, dengan sinis itu, mewakili kegelisahan, oke. Tapi yang saya kritik nggak paham. Maka saya lebih argumentatif. Nah, makanya ketika saya ketemu pertama dengan Mas Wisnu tadi kan, ya Mas Wisnu mengatakan komik pertama saya yang dia baca adalah apa. Itu saya sudah argumentatif. Dan ternyata saya merasa cara berargumen seperti itu lebih masuk. Nggak semua orang sampai pada level pemahaman satir soalnya ya kadang-kadang ya. Iya, jadi kita menyampaikan sesuatu keresahan itu ada datanya, ada basis argumennya. Dan itu biasanya lebih mengena untuk orang-orang yang berpikir. Jadi saya sempat ketemu follower saya yang ternyata selama ini kalau saya lihat berinteraksi dengan saya di medsos, saya lihat sosok ini kok sangat paham dengan sejarah kiri, filosofi kiri, paham sejarah Soviet, Cina, Kuba, sejarah Indonesia tahun 50-an. Ngeri ini orang. Begitu ketemu dia masih mahasiswa dan dia bilang yang membuat dia seperti itu adalah baca komik saya waktu SMP, komik yang sama dibaca dengan yang dibaca oleh Mas Wisnu. Jadi tentang judulnya adalah produk propaganda. Berarti apa? Dia setelah baca itu terinspirasi, terus dia mendalami, dan begitu ketemu saya, dia jauh lebih paham tentang kiri daripada saya. Itu lebih membanggakan ya. Jadi kebanggaan seorang guru sejati adalah ketika muridnya lebih pintar dari dia. Saya senang, saya puas gini. Karya saya tidak dibaca sebanyak orang baca komik-komik populer. Bahkan kalau sama komik erotis jauh, ya kan. Kalau pengen cari follower, oh ini Eru pasti ya. Ya, kalau cuma pengen dapat pemasukan bagus dari komik, saya sarankan komik erotis. Ya. Tapi komik saya itu komik mikir, erotis. Jadi pembaca saya itu tidak banyak, tapi saya senang dengan hasilnya bahwa misi saya berbagi gagasan, berbagi keresahan itu berhasil. Iya, ketangkep ya. Jadi ketika misal buku itu dicetak 3.000 eksemplar dan bisa taruhlah menginspirasi, ya 10% saya sudah senang sekali. Saya merasa tidak percuma melakukan hal itu. Ya, sama dengan, jadi dulu Mas Aji itu pernah kerjasama kita dulu ya. Kita punya komunitas jernih yang anggotanya ribuan. Jadi Mas Haji, kita kan berbagi kegelisahannya banyak hal yang sama ya, tentang bagaimana merawat kebinekaan di negeri ini, atau bagaimana kita prihatin terhadap sistem politik hari ini yang ya tidak lagi mencerdaskan kehidupan bangsa, malah bikin orang tambah bodoh tuh banyak seperti itu. Dan saya pikir Mas Haji juga, kita pernah beberapa kali diskusi ya. Saya kan termasuk orang yang paling getol menyuarakan gerakan Indonesia Tanpa Partai, dan tampaknya dari yang saya sampaikan itu sudah sering sekali ya, akhirnya sama Mas Haji juga dimasukkan ke dalam pesan-pesan yang beberapa kali saya lihat terakhir ya. Wah, ini artinya kita sudah selaras, dan harapan saya Mas, ya perjuangan kita teman-teman ini juga ikut diamplifikasi dengan karya-karya sampean, dengan gaya bahasa sampean.
seperti itu. Ya, harapan saya juga begitu. Jadi kita berjuang dengan disiplin ilmu masing-masing. Yang bisa dengan bungkus agama silakan, dengan bungkus komik silakan. Kalau saya dari bungkus teori kenegaraan seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi makasih Mas Haji, saya sudah boleh bikin podcast di Malang. Ya, saya harap nanti di waktu yang akan datang kita bisa lanjutkan di diskusi-diskusi. Kalau boleh saya menyelipkan satu komentar saya juga. Kita bicara tentang perjuangan. Jadi saya pernah bertemu dengan kawan lama. Dia dulu aktivis mahasiswa yang biasa nongkrong di kedai saya. Dia agitator terbaik. Dia biasa jadi korlap demo. Begitu bertemu setelah dia bertahun-tahun sudah lulus, dia sangat bangga menunjukkan bahwa dia produk korporat terbaik gitu. Dan dia mengatakan satu kalimat yang membuat saya tersentuh. Dia bilang, gerakan kiri tidak bisa saya pakai untuk menghidupi anak istri. Saya bilang, sejak kapan perjuangan itu harus dipakai untuk menghidupi anak istri? Hidupi dirimu dulu, barulah kamu ngomong perjuangan. Kalau kamu berjuang padahal keluargamu belum beres, kamu akan memanfaatkan perjuanganmu untuk keperluanmu yang lebih penting. Dan itu kita tahu sendiri, akhir-akhir ini kita melihat ideologi, idealisme bisa dibeli. Jadi saya mungkin nitip pesan ke Mas Wima dan kawan-kawan di kumpulan podcast ini, idealisme itu jangan terbeli. Jadi lebih baik kita pastikan kebutuhan kita yang paling utama sudah tercukupi, gitu loh. Baru kalau kamu mau dakwah silahkan, tapi anak istrimu sudah dikasih makan. Jangan sampai kamu dakwah untuk mencari makan anak istri. Sama kayak Nabi Muhammad dulu, kaya duluan kan, tajir duluan baru dia berdakwah. Ya kalau nggak itu seperti penyakit para aktivis pada umumnya, akhirnya ngemis temennya. Banyak saya punya teman seperti itu. Itu menyedihkan, mengingat bahwa mereka sebetulnya punya pemikiran yang luar biasa, tapi karena kebutuhan yang mendesak, akhirnya dia harus merendahkan martabatnya di depan teman-teman. Ya, mengenaskan lah. Ya, oke gitu, bolo-bolo obrolan yang menarik sekali kan Mas Haji Prasetyo, dan saya ada oleh-oleh Mas. Wah. Nah, jadi acara channel Mas Bim, acara Mas Bim disponsori oleh The Karanganyar. Ya, terima kasih buat bosnya The Karanganyar. Ini kapan ini saya bisa kesini nih? Nih, dibuka Mas. Terima kasih sekali. Loh, ada satu lagi, ada kopi. Indonesia tanpa partai. Ini yang kita bahas bertahun-tahun dan jangan pernah lelah untuk membahas gagasan ini. Terus, kopi untuk menemani ketika berpikir, karena sesungguhnya ngopi adalah olah pikir. Oke Mas. Robusta. Oke, terima kasih Mas Wima. Ya, sip.